Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman Surabaya, Rabu 23 Maret 2022 dengan tema Ukuran Baru dalam Keakuran Hidup. Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, Bapa yang penuh anugerah, bersabdalah kepada kami agar hidup kami makin terarah dan selalu berserah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21 yang berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penilaian atau perhitungan secara manusiawi, maka hidup ini cenderung dijalankan dengan ukuran sebab akibat. Ini berarti sebuah keadaan hidup yang baik itu dipandang bersumber dari suatu perbuatan atau karakter hidup yang baik juga. Dan itu berarti bahwa jalan penderitaan tidaklah menjadi ukuran untuk sebuah kehidupan yang baik. Namun apakah demikian yang Tuhan hendak nyatakan kepada kita? Dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 21, kita diajak untuk melihat tentang bagaimana ukuran penilaian yang Tuhan nyatakan dan apa wujudnya. Sebagaimana penguraian berikut ini. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, maka cara atau sikap penilaian hidup kita bukan lagi menurut ukuran manusia, tapi menurut anugerah Allah. Bahwa pendamaian yang Allah kerjakan itu bukan karena perbuatan baik atau kebenaran kita, tetapi karena anugerahnya. Cara yang Allah lakukan adalah Kristus telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan mula-mula menghadirkan karya kasih berupa anugerah pendamaian melalui perantaraan Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia, dan selanjutnya mempercayakan pelayanan dan berita pendamaian itu kepada para utusannya, yaitu dengan menyampaikan nasihat Allah agar manusia memberi diri untuk didamaikan dengan Allah di dalam nama Kristus. Jadi secara ukuran manusia, maka peristiwa penderitaan dan kematian Kristus tentu bukan sesuatu yang baik. Tetapi kini kita tahu bahwa buah dari penderitaan dan kematian Kristus telah membawa kita menerima anugerah pendamaian dari Allah. Dalam pembahasan yang lain, maka proses pendamaian atau membuat akur menjadi wujud dari hidup baru yang perlu kita lakukan dan beritakan. Bahwa keakuran hidup menjadi gambaran atau citra hidup baru yang perlu diberitakan oleh setiap pribadi yang hidup dalam Kristus.
Hidup bukan lagi untuk dapat mengukur, tapi untuk dapat bersyukur atas anugerah pendamaian dari Tuhan. Kini marilah kita merenungkan. Apakah kita cenderung menilai keberadaan sesama kita atau bahkan menilai kasih Tuhan dalam ukuran manusiawi kita? Apakah kita telah bersyukur dan memasyurkan kasih anugerah pendamaian Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hendaknya dalam segala musim kehidupan kita tetap berusaha untuk mewujudkan keakuran hidup sebagai buah syukur atas anugerah pendamaian yang bersumber dari kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai umat-Mu yang dapat dan makin bersyukur atas anugerah pendamaian dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.